ada sperma yang volumenya banyak. Oh iya. Nah, Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Kelasi 1 Jumran alias J, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya, kata Pasri dikutip dari Banjarmasinpost.co.id. Bukti video ini menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang menguatkan dugaan ruda paksa yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Juwita mengalami ruda paksa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara insiden kedua bertepatan dengan hari penemuan jasad korban. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan meruda paksanya, ungkap Pasri. Kejadian ini sempat diceritakan Juwita kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga memiliki sejumlah foto sebagai bukti. Hasil autopsi terhadap jasad Juwita menemukan adanya sperma dalam rahim korban. Pihak keluarga pun meminta tes DNA guna memastikan identitas pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, ujar Pasri. Karena keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah. Seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya. dari jam berapa kita itu? 9 lah, sampai jam? Ya. Bang Adri, mungkin hari ini keluarga didampingi kuasa hukum kembali dipanggil oleh pihak PKL, apa saja yang perlu kita pemeriksaan? Baik, terima kasih. Kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap 2 orang keluarga korban seperti itu, dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan. Itu pertanyaan baru ulang atau pertanyaan baru? Kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari kronologis, mengetahui kapan, seperti itu, sampai dengan adanya rumah sakit, lalu dilakukan otopsi, seperti itu, sampai dengan dilakukan pemakaman, sampai dengan dilakukan adanya pelaporan di Polres Banjarbaru seperti itu. Ada faktor terbaru? Yang jelas, faktor terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Oh iya.
Bang, izin ada berapa alat bukti yang sudah diamankan dari pihak Komal sendiri? Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, Ya. ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu, dan ada berita acara penyitaan. Kemudian untuk terakhir mungkin dorongan sendiri dari pihak kuasa hukum untuk kasus ini setelah ada pemeriksaan hari ini, Mas. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu Itu Desember, Bang, ya? oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Gitu. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya, oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak ipar ini kan suami istri seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu, dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya, sekitar tanggal 29 Januari ya, 26 Januari, berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah, kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya? Mana nomor handphonenya? Dikasih lah nomor handphone, diambil pada handphone kita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu diteleponlah pada situ oleh kakak ipar, tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada etikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa pada saat, tapi ada etikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada 1 orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar, tanggal 5 Maret. Maret ya. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangka ini tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah, lalu pada saat itu
semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar tuh bahantaran lah. Oh, iya. Sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu, seperti itu di WA, dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia, video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan. Bang, sebelum tragedi pembunuhan ini Bang, antara korban dengan pelaku sudah bertemu berapa kali nih Bang? Kalau sepengetahuan kita sih memang ya tadi hilang kontak tadi, dia pindah kan, lalu tanggal 17 tidak dicerita lagi, sempat tanggal 17 itu memang kakak ipar ini sempat jalan berdua. Jadi tersangka ini sempat menanyakan kepada kakak ipar, apakah Juwita bersama kakak, seperti itu bahasanya. Sejak ini Bang yang dugaan pemerkosaan di hotel itu, setelah kejadian itu ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan, yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu, sampai dengan terjadinya di tanggal 22 Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Bang, konfirmasi Bang, terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi, itu isi videonya terduga pelaku Bang? Terduga pelaku, ada foto, lalu durasinya sekitar 5 detik lah, video itu bergetar. Jadi kakak ipar dia menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Di dalam kamar hotel? Di kamar hotel ketika dari tersangka itu memakai pakaian pesan itu. Berarti videonya tersangka memakai pakaian lah, ininya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat Bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi, jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP, disampaikan juga tadi BAP secara detail. Ini semua keterangan Arum sudah disampaikan ke BAP? Di BAP, jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP. Semuanya, jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa Bang sebenarnya Bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita, ada bukti-bukti, dan yang menyimpulkan motif kan nanti kepada penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri sampai saat kami ini belum bisa menyimpulkan saat ini, sama-sama masih mendalami, penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti itu. Hari ini pun ada tambahan lagi saksi dari pemilik rental kan sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah tadi itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau itu? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya. Ibunya benar, kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih. Tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu. Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental itu memang yang diterduga nih yang merental mobilnya Pak? Memang dia langsung, terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung. Seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP kami tidak sempat diskusi banyak dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka yang melakukan, tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi, kita pun masih tidak percaya seperti ini apakah sendirian atau tidak. Dengan durasi waktu yang singkat, kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30
lalu jam setengah 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Jadi ada durasi yang setengah 11, jadi ada durasi, lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi yang singkat seperti itu. Ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timeline-nya jelas, buktinya jelas dan memang clear juga dugaan-dugaan itu bisa dijawab oleh itu ada sperma yang volumenya banyak. Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Kelasi 1 Jumran alias J, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya, kata Pasri dikutip dari Banjarmasin.co.id. Bukti video ini menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang menguatkan dugaan ruda paksa yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Juwita mengalami ruda paksa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara insiden kedua bertepatan dengan hari penemuan jasad korban. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan meruda paksanya, ungkap Pasri. Kejadian ini sempat diceritakan Juwita kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga memiliki sejumlah foto sebagai bukti. Hasil autopsi terhadap jasad Juwita menemukan adanya sperma dalam rahim korban. Pihak keluarga pun meminta tes DNA guna memastikan identitas pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, ujar Pasri. Karena keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah. Seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya. Dari jam berapa itu? 9 lah, sampai jam? Ya. Bang Adri, izin mungkin hari ini keluarga didampingi kuasa hukum kembali dipanggil oleh pihak PML, apa saja yang perlu dilakukan? Baik, terima kasih. Kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap 2 orang keluarga korban seperti itu dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan. Itu pertanyaan baru ulang atau pertanyaan baru? Kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari kronologis, mengetahui kapan seperti itu, sampai dengan adanya rumah sakit, lalu dilakukan otopsi seperti itu, sampai dengan dilakukan pemakaman, sampai dengan dilakukan adanya pelaporan di Polres Banjarbaru seperti itu. Ada fakta terbaru? Yang jelas fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah kan
Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Oh iya. Bang, kemudian ada berapa alat bukti yang sudah diamankan dari pihak Komil sendiri? Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah digita, jadi kami perlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Kemudian untuk terakhir mungkin dorongan sedikit dari pihak kuasa hukum untuk kasus ini setelah ada pemeriksaan hari ini, Mas. Ya setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu itu Desember, Bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting. Pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Gitu. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak ipar ini kan suami istri seperti itu. Nah yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya sekitar tanggal 29 Januari ya, 26 Januari berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah, kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya? Mana nomor handphonenya? Dikasih lah nomor handphone, diambil pada saat handphone Juwita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu ditelepon lah pada situ oleh kakak ipar, tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada etikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa pada saat, tapi ada etikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu
keluarganya, ibunya dan ada satu orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar tanggal 5 Maret. Maret ya. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangka ini tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah lalu pada saat itu semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar itu bahantaran lah, sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu, seperti itu di WA, dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia, video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan. Bang, sebelum tragedi pembunuhan ini Bang, antara korban dengan pelaku sudah bertemu berapa kali nih Bang? Kalau sepengetahuan kita sih memang ya tadi hilang kontak tadi, dia pindah kan, lalu tanggal 17 tidak dicerita lagi, sempat tanggal 17 itu memang kakak ipar ini sempat jalan berdua. Jadi tersangka ini sempat menanyakan kepada kakak ipar, apakah Juwita bersama kakak, seperti itu bahasanya. Sejak ini Bang yang dugaan pemerkosaan di hotel itu, setelah kejadian itu ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan, yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu, sampai dengan terjadinya di tanggal 22 Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Bang, konfirmasi dong Bang, terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi, itu isi videonya terduga pelaku Bang? Terduga pelaku, ada foto, lalu durasinya sekitar 5 detik lah, video itu bergetar. Jadi kakak ipar dia menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Di dalam kamar hotel? Di kamar hotel ketika dari tersangka itu memakai pakaian pesan itu. Berarti videonya tersangka memakai pakaian, lainnya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat Bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi, jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP, disampaikan juga tadi BAP secara detail. Ini semua keterangan Abang sudah disampaikan ke BAP? Di BAP, jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP. Semuanya, jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa Bang sebenarnya Bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita, ada bukti-bukti, dan yang menyimpulkan motif kan nanti kepada penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri sampai saat kami ini belum bisa menyimpulkan saat ini, sama-sama masih mendalami, di penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti itu. Hari ini pun ada tambahan lagi saksi dari pemilik rental kan sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau gitu? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya. Ibunya benar. Kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih. Tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu. Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental itu memang yang diterduga nih yang merental mobilnya Pak? Memang dia langsung. Terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung. Seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP kami tidak sempat diskusi banyak dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka,
yang melakukan, tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi, kita pun masih tidak percaya seperti itu. Ini apakah sendirian atau tidak. Dengan durasi waktu yang singkat, kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30. Lalu jam 10 jam setengah 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Jadi ada durasi yang setengah 11. Jadi ada durasi. Lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi yang singkat seperti itu. Ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timeline-nya jelas, buktinya jelas dan memang clear juga dugaan-dugaan itu bisa dijawab oleh itu ada sperma yang volumenya banyak. Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Kelasi 1 Jumran alias C, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya, kata Pasri dikutip dari Banjarmasin.co.id. Bukti video ini menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang menguatkan dugaan ruda paksa yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Juwita mengalami ruda paksa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara insiden kedua bertepatan dengan hari penemuan jasad korban. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan meruda paksanya, ungkap Pasri. Kejadian ini sempat diceritakan Juwita kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga memiliki sejumlah foto sebagai bukti. Hasil autopsi terhadap jasad Juwita menemukan adanya sperma dalam rahim korban. Pihak keluarga pun meminta tes DNA guna memastikan identitas pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, ujar Pasri. Karena keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah. Seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya. Dari jam berapa kita itu? 9 lah, sampai jam? Bang Adri, izin mungkin hari ini keluarga didampingi kuasa hukum kembali dipanggil oleh pihak PKL, apa saja yang terjadi pemeriksaan? Baik, terima kasih. Kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap 2 orang keluarga korban seperti itu, dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan.
Itu pertanyaan diulang atau pertanyaan baru? Kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari kronologis, mengetahui kapan seperti itu, sampai dengan adanya ke rumah sakit, lalu dilakukan otopsi seperti itu, sampai dengan dilakukan pemakaman, sampai dengan dilakukan adanya pelaporan di Polres Banjarbaru seperti itu. Ada fakta terbaru dari Yang jelas fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah kan Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Oh iya. Bang, kemudian ada berapa alat bukti yang sudah diamankan dari pihak Komil sendiri? Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, Ya. ada motor, mobil memang punya rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami perlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Oh, kemudian ini untuk terakhir mungkin dorongan sedikit dari pihak kuasa hukum untuk kasus ini setelah ada pemeriksaan hari ini, Mas. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Oh, iya. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya, iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu Itu Desember, Bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Oh, gitu. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya, oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak ipar ini kan suami istri seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya sekitar tanggal 29 Januari ya, 26 Januari berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah, kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya, mana nomor handphonenya, dikasih lah nomor handphone, diambil pada handphone Juwita,
dapatlah dua nomor handphone. Lalu diteleponlah pada situ oleh kakak ipar, tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada etikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa-apa, tapi ada etikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada 1 orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar tanggal 5 Maret. Ya. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangkanya tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah lalu pada saat itu semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar itu bahantaran lah, sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi, sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu, seperti itu di WA, dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia, video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan. Sebelum tragedi pembunuhan ini bang, antara korban dengan pelaku sudah bertemu berapa kali nih bang? Kalau sepengetahuan kita sih memang ya tadi hilang kontak tadi, dia pindah kan, lalu tanggal 17 tidak dicerita lagi. Sempat tanggal 17 itu memang kakak ipar ini sempat jalan berdua. Jadi tersangka ini sempat menanyakan kepada kakak ipar, apakah Juwita bersama kakak, seperti itu bahasanya. Sejak ini bang yang dugaan pemerkosaan di hotel itu, setelah kejadian itu ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan. Yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu, sampai dengan terjadinya di tanggal 22 Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Bang, konfirmasi dong bang, terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi, itu isi videonya terduga pelaku bang? Terduga pelaku, ada foto, lalu durasinya sekitar 5 detik lah. Video itu bergetar. Jadi kakak ipar dia menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Di dalam kamar hotel? Di kamar hotel ketika dari tersangka itu memakai pakaian kesan. Berarti videonya tersangka memakai pakaian lah, ininya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi, jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP, disampaikan juga tadi BAP secara detail. Jadi semua keterangan abang sudah disampaikan ke BAP. Jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP. Semuanya, jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa bang sebenarnya bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita, ada bukti-bukti, dan yang menyimpulkan motif kan nanti kepada penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri sampai saat kami ini belum bisa menyimpulkan saat ini, sama-sama masih mendalami, penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti itu. Hari ini pun ada tambahan lagi saksi dari pemilik rental kan sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau gitu? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya. Ibunya benar. Kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih. Tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu.
Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental tuh memang yang terduga nih yang merental mobilnya, Pak? Memang dia langsung, terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung. Oh, ya, iya. seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP di kami tidak sempat diskusi banyak dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka yang melakukan, tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi kita pun masih tidak percaya seperti itu. Ini apakah sendirian atau tidak. Dengan durasi waktu yang singkat, kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30. Lalu jam 10 jam setengah 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Jadi ada durasi yang 11. Ya, setengah 11. Jadi ada durasi. Lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi yang singkat seperti itu. Ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timeline-nya jelas, buktinya jelas dan memang clear juga dugaan-dugaan gitu bisa dijawab oleh itu ada sperma yang volumenya banyak. Oh iya. Nah, Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Kelasi 1 Jumran alias J, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya, kata Pasri dikutip dari Banjarmasin.co.id. Bukti video ini menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang menguatkan dugaan ruda paksa yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Juwita mengalami ruda paksa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara insiden kedua bertepatan dengan hari penemuan jasad korban. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan meruda paksanya, ungkap Pasri. Kejadian ini sempat diceritakan Juwita kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga memiliki sejumlah foto sebagai bukti. Hasil autopsi terhadap jasad Juwita menemukan adanya sperma dalam rahim korban. Pihak keluarga pun meminta tes DNA guna memastikan identitas pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, ujar Pasri. Karena keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah. Seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya. dari jam berapa itu? Setengah 9 lah, sampai jam. Oke, Bang Adri, izin mungkin hari ini keluarga didampingi kuasa hukum kembali dipanggil oleh pihak PKL, apa saja yang perlu kita pemeriksaan? Baik, terima kasih. Kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap 2 orang keluarga korban seperti itu dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya
yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan. Itu pertanyaan baru ulang atau pertanyaan baru? Kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari kronologis, mengetahui kapan seperti itu, sampai dengan adanya rumah sakit, lalu dilakukan otopsi seperti itu, sampai dengan dilakukan pemakaman, sampai dengan dilakukan adanya pelaporan di Polres Banjarbaru seperti itu. Ada faktor terbaru? Yang jelas faktor terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah kan Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Oh iya. Bang, izin ada berapa alat bukti yang sudah diamankan dari pihak Polres sendiri? Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ya, ada motor, mobil memang punya rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami perlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Kemudian untuk terakhir mungkin dorongan sedikit dari pihak kuasa hukum untuk kasus ini setelah ada pemeriksaan hari ini lah. Ya setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu itu Desember, Bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Gitu. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak ipar ini kan suami istri seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya sekitar tanggal 29 Januari ya 26 Januari berceritalah kepada kakak ipar
bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah. Kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya? Mana nomor handphonenya? Dikasih lah nomor handphone, diambil pada saat handphone Juwita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu ditelepon lah pada situ oleh kakak ipar, tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada itikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa pada saat, tapi ada itikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada 1 orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar tanggal 5 Maret. Maret ya. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangka ini tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah lalu pada saat itu semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar itu bahantaran lah. Sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu, seperti itu di WA, dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia, video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan. Sebelum tragedi pembunuhan ini Bang, antara korban dengan pelaku sudah bertemu berapa kali nih Bang? Kalau sepengetahuan kita sih memang ya tadi hilang kontak tadi, dia pindah kan, lalu tanggal 17 tidak dicerita lagi, sempat tanggal 17 itu memang kakak ipar ini sempat jalan berdua. Jadi tersangka ini sempat menanyakan kepada kakak ipar, apakah Juwita bersama kakak, seperti itu bahasanya. Sejak ini Bang yang dugaan pemerkosaan di hotel itu, setelah kejadian itu ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan. Yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu, sampai dengan terjadinya di tanggal 22 Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Bang, konfirmasi Bang, terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi, itu isi videonya terduga pelaku Bang? Terduga pelaku, ada foto, lalu durasinya sekitar 5 detik lah, video itu bergetar. Jadi kakak ipar dia menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Di dalam kamar hotel? Di kamar hotel ketika dari tersangka itu memakai pakaian pesan itu. Berarti videonya tersangka memakai pakaian lah, ininya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat Bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi, jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP, disampaikan juga tadi BAP secara detail. Ini semua keterangan abang sudah disampaikan ke BAP. Jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP. Semuanya, jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa Bang sebenarnya Bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita-cerita, ada bukti-bukti, dan yang menyimpulkan motif kan nanti kepada penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri sampai saat kami ini belum bisa menyimpulkan saat ini, sama-sama masih mendalami, penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti itu. Hari ini pun ada tambahan lagi saksi
dari pemilik rental kan sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah tadi itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau gitu? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya. Ibunya benar, kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih. Tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu. Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental tuh memang yang diterduga nih yang merental mobilnya, Pak? Memang dia langsung, terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung. Oh juga, iya. seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP di kami tidak sempat diskusi banyak dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka yang melakukan, tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi, kita pun masih tidak percaya seperti ini apakah sendirian atau tidak. Dengan durasi waktu yang singkat, kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30. Lalu jam 10 jam setengah 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Iya. Jadi ada durasi yang 11. ya setengah 11, jadi ada durasi. Lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi yang singkat seperti itu. Ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timelinenya jelas, buktinya jelas dan memang clear juga dugaan-dugaan itu bisa dijawab oleh apa itu ada sperma yang volumenya banyak. Oh iya. Nah, Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Klasi 1 Jumran alias J, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya, kata Pasri dikutip dari banjarmasinpost.co.id. Bukti video ini menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang menguatkan dugaan ruda paksa yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Juwita mengalami ruda paksa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara insiden kedua bertepatan dengan hari penemuan jasad korban. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan meruda paksanya, ungkap Pasri. Kejadian ini sempat diceritakan Juwita kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga memiliki sejumlah foto sebagai bukti. Hasil autopsi terhadap jasad Juwita menemukan adanya sperma dalam rahim korban. Pihak keluarga pun meminta tes DNA guna memastikan identitas pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, ujar Pasri. Karena keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah. Seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya. dari jam berapa kita? Jam 9 lah, sampai jam? Ya. Itu sempat. Oke. Bang Adri, izin mungkin hari ini keluarga didampingi kuasa hukum kembali dipanggil oleh pihak PKL, apa saja yang perlu kita berikan?
Baik, terima kasih. Kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap dua orang keluarga korban seperti itu dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan. Itu pertanyaan ulang atau pertanyaan baru? Kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya, dari kronologis, mengetahui kapan seperti itu, sampai dengan adanya rumah sakit, lalu dilakukan otopsi seperti itu, sampai dengan dilakukan pemakaman, sampai dengan dilakukan adanya pelaporan di Polres Banjarbaru seperti itu. Ada faktor terbaru Yang jelas faktor terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Oh iya. Bang, ini ada berapa alat bukti yang sudah diamankan dari pihak Komil sendiri? Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Kemudian untuk terakhir mungkin dorongan sedikit dari pihak kuasa hukum untuk kasus ini setelah ada pemeriksaan hari ini lah. Ya setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu itu Desember, Bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Gitu. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak ipar ini kan suami istri seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu.
jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya sekitar tanggal 29 Januari ya, 26 Januari berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah, kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya? Mana nomor handphonenya? Dikasih lah nomor handphone, diambil pada handphone Juwita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu ditelepon lah pada situ oleh kakak ipar, tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada itikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa pada saat, tapi ada itikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada 1 orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar tanggal 5 Maret. Ya. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangka ini tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah lalu pada saat itu semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar itu bahantaran lah, sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu, seperti itu di WA, dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia, video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan. Sebelum tragedi pembunuhan ini bang, antara korban dengan pelaku sudah bertemu berapa kali nih bang? Kalau sepengetahuan kita sih memang ya tadi hilang kontak tadi, dia pindah kan, lalu tanggal 17 tidak dicerita lagi, sempat tanggal 17 itu memang kakak ipar ini sempat jalan berdua. Jadi tersangka ini sempat menanyakan kepada kakak ipar, apakah Juwita bersama kakak, seperti itu bahasanya. Sejak ini bang yang dugaan pemerkosaan di hotel itu, setelah kejadian itu ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan. Yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu, sampai dengan terjadinya di tanggal 22 Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Bang, konfirmasi dong bang, terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi, itu isi videonya terduga pelaku bang? Terduga pelaku, ada foto, lalu durasinya sekitar 5 detik lah, video itu bergetar. Jadi kakak ipar dia menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Di dalam kamar hotel? Di kamar hotel ketika dari tersangka itu memakai pakaian pesan itu. Berarti videonya tersangka memakai pakaian lah, ininya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi, jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP, disampaikan juga tadi BAP secara detail. Jadi semua keterangan aku sudah disampaikan ke BAP. Jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP. Semuanya, jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa bang sebenarnya bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita-cerita, ada bukti-bukti dan yang menyimpulkan
motifnya nanti kepada penyidik kan, penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri sampai saat Kami ini belum masih bisa mendalami menyimpulkan ya? saat ini, sama-sama masih mendalami, penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti itu. Hari ini pun ada tambahan lagi saksi dari pemilik rental kan sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau itu? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya, ibunya benar. Kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih, tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu. Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental itu memang yang diterduga nih yang merental mobilnya, Pak? Memang dia langsung, terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung. Oh juga. iya. Seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP di kami tidak sempat diskusi banyak aja dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka yang melakukan, tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi kita pun masih tidak percaya seperti ini apakah sendirian atau tidak. Dengan durasi waktu yang singkat, kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30. Lalu jam 10 jam setengah 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Iya. Jadi ada durasi yang 11. ya setengah 11, jadi ada durasi. Lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi yang singkat seperti itu. Ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timelinenya jelas, buktinya jelas dan memang clear juga dugaan-dugaan itu bisa dijawab oleh itu ada sperma yang volumenya banyak. Oh iya. Nah, Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Kelasi 1 Jumran alias C, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya, kata Pasri dikutip dari Banjarmasin.co.id. Bukti video ini menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang menguatkan dugaan ruda paksa yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Juwita mengalami ruda paksa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara insiden kedua bertepatan dengan hari penemuan jasad korban. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan meruda paksanya, ungkap Pasri. Kejadian ini sempat diceritakan Juwita kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga memiliki sejumlah foto sebagai bukti. Hasil autopsi terhadap jasad Juwita menemukan adanya sperma dalam rahim korban. Pihak keluarga pun meminta tes DNA guna memastikan identitas pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, ujar Pasri. Karena keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah. Seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya.
Dari jam berapa itu? Setengah 9 lah sampai jam. Ya. Itu sempat. Oke, Bang Adri, izin mungkin hari ini keluarga didampingi kuasa hukum kembali dipanggil oleh pihak PKL. Apa saja yang perlu kita pemeriksaan? Baik, terima kasih. Kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap dua orang keluarga korban seperti itu dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan. Itu pertanyaan diulang atau pertanyaan baru? Kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari kronologis, mengetahui kapan seperti itu, sampai dengan adanya ke rumah sakit, lalu dilakukan otopsi seperti itu, sampai dengan dilakukan pemakaman, sampai dengan dilakukan adanya pelaporan di Polres Banjarbaru seperti itu. Ada fakta terbaru Yang jelas fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Oh iya. Bang, izin ada berapa alat bukti yang sudah diamankan dari pihak polisi? Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ya, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah digita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Kemudian untuk terakhir mungkin dorongan sedikit dari pihak kuasa hukum untuk kasus ini setelah ada pemeriksaan hari ini, Mas. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu itu Desember, Bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu.
Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Oh, gitu. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak ipar ini kan suami istri seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya sekitar tanggal 29 Januari ya. 26 Januari berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah. Kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya? Mana nomor handphonenya? Dikasih lah nomor handphone, diambil pada handphone Juwita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu diteleponlah pada situ oleh kakak ipar. Tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada etikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa-apa, tapi ada etikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada 1 orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar tanggal 5 Maret. Ya. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangka ini tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah, lalu pada saat itu semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar itu bahantaran lah. Sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah, pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah, ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah, lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu, seperti itu di WA, dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah, lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan. Sebelum tragedi pembunuhan ini Bang, antara korban dengan pelaku sudah bertemu berapa kali nih Bang? Kalau sepengetahuan kita sih memang ya tadi hilang kontak tadi, dia pindah kan, lalu tanggal 17 tidak dicerita lagi. Sempat tanggal 17 itu memang kakak ipar ini sempat jalan berdua. Jadi tersangka ini sempat menanyakan kepada kakak ipar, apakah Juwita bersama kakak, seperti itu bahasanya. Sejak ini Bang yang dugaan pemerkosaan di hotel itu, setelah kejadian itu ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan. Yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu, sampai dengan terjadinya di tanggal 22 Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Bang, konfirmasi Bang, terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi, itu isi videonya terduga pelaku Bang? Terduga pelaku, ada dalam foto, lalu durasinya sekitar 5 detik lah. Video itu bergetar. Jadi kakak ipar dia menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Di dalam kamar hotel? Di kamar hotel ketika dari tersangka itu memakai pakaian pesan itu. Berarti videonya tersangka memakai pakaian lah, ininya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat Bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi, jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP, disampaikan juga tadi BAP secara detail. Ini semua keterangan abang sudah disampaikan ke BAP? Dari BAP, jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP semuanya. Jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan.
Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa Bang sebenarnya Bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita, ada bukti-bukti dan yang menyimpulkan motifnya nanti kepada penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri sampai saat kami ini belum masih bisa mendalami menyimpulkan saat ini, sama-sama masih mendalami, penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti hari ini pun ada tambahan lagi saksi dari pemilik rental kan sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau gitu? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya. Ibunya benar, kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih. Tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu. Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental itu memang yang terduga nih yang merental mobilnya Pak? Memang dia langsung, terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung. Oh iya. Seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP kami tidak sempat diskusi banyak dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka yang melakukan. Tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi kita pun masih tidak percaya seperti itu. Ini apakah sendirian atau tidak dengan durasi waktu yang singkat. Kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30, lalu jam 10 jam setengah 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Jadi ada durasi yang setengah 11, jadi ada durasi, lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi yang singkat seperti itu. Ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timelinenya jelas, buktinya jelas dan memang clear juga dugaan-dugaan itu bisa dijawab oleh itu ada sperma yang volumenya banyak. Oh iya. Nah, Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Kelasi 1 Jumran alias J, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya, kata Pasri dikutip dari Banjarmasin.co.id. Bukti video ini menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang menguatkan dugaan ruda paksa yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Juwita mengalami ruda paksa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara insiden kedua bertepatan dengan hari penemuan jasad korban. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan meruda paksanya, ungkap Pasri. Kejadian ini sempat diceritakan Juwita kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga memiliki sejumlah foto sebagai bukti. Hasil autopsi terhadap jasad Juwita menemukan adanya sperma dalam rahim korban. Pihak keluarga pun meminta tes DNA guna memastikan identitas pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, ujar Pasri.
Karena keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah. Seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya. Dari jam berapa itu? Jam 9 lah, sampai jam? Jam 15 sempat. Oke, Bang Adri, izin mungkin hari ini keluarga di kantor kuasa hukum kembali dipanggil oleh pihak PKL. Apa saja yang terjadi dengan pemeriksaan? Baik, terima kasih. Kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap dua orang keluarga korban seperti itu, dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan. Itu pertanyaan ulang atau pertanyaan baru? Kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari kronologis, mengetahui kapan seperti itu, sampai dengan adanya rumah sakit, lalu dilakukan otopsi seperti itu, sampai dengan dilakukan pemakaman, sampai dengan dilakukan adanya pelaporan di Polres Banjarbaru seperti itu. Ada faktor terbaru? Yang jelas faktor terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Oh iya. Bang, kemudian ada berapa alat bukti yang sudah diamankan dari pihak Komil sendiri? Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ya, ada motor, mobil memang punya rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu, dan ada berita acara penyitaan. Kemudian untuk terakhir mungkin dorongan sedikit dari pihak kuasa hukum untuk kasus ini setelah ada pemeriksaan hari ini lah. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir
Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu Itu Desember, Bang, ya? oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Oh, gitu. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak ipar ini kan suami istri seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya sekitar tanggal 29 Januari ya. 26 Januari berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah. Kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya? Mana nomor handphonenya? Dikasih lah nomor handphone, diambil pada handphone Juwita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu diteleponlah pada situ oleh kakak ipar. Tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada etikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa pada saat, tapi ada etikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada 1 orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar tanggal 5 Maret. Ya. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangka ini tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah, lalu pada saat itu semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar itu bahantaran lah. Sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah, pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah, ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah, lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu, seperti itu di WA, dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah, lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan. Sebelum tragedi pembunuhan ini Bang, antara korban dengan pelaku sudah bertemu berapa kali nih Bang? Kalau sepengetahuan kita sih memang ya tadi hilang kontak tadi, dia pindah kan, lalu tanggal 17 tidak dicerita lagi, sempat tanggal 17 itu memang kakak ipar ini sempat jalan berdua. Jadi tersangka ini sempat menanyakan kepada kakak ipar, apakah Juwita bersama kakak, seperti itu bahasanya. Sejak ini Bang yang dugaan pemerkosaan di hotel itu, setelah kejadian itu ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan. Yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu, sampai dengan terjadinya di tanggal 22 Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Bang, informasi Bang terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi. Itu isi videonya terduga pelaku Bang. Terduga pelaku, ada foto, lalu durasinya sekitar 5 detik lah. Video itu bergetar. Jadi kakak ipar dia menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Di dalam kamar hotel. Di kamar hotel ketika dari
tersangka itu memakai pakaian pasal itu. Berarti videonya tersangka Memakai pakaian lah, ininya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi, jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP, disampaikan juga tadi BAP secara detail. Jadi semua keterangan sudah disampaikan ke BAP. Jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP. Semuanya, jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa bang sebenarnya bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita, ada bukti-bukti dan yang menyimpulkan motif kan nanti kepada penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri sampai saat kami ini belum masih bisa mendalami menyimpulkan hari ini, sama-sama masih mendalami, penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti hari ini pun ada tambahan lagi saksi dari pemilik rental kan sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau gitu? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya. Ibunya benar. Kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih. Tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu. Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental itu memang yang diterduga nih yang merental mobilnya Pak? Memang dia langsung. Terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung. Iya. Seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP kami tidak sempat diskusi banyak dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka yang melakukan. Tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi kita pun masih tidak percaya seperti itu. Ini apakah sendirian atau tidak. Dengan durasi waktu yang singkat, kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30, lalu jam 10 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Jadi ada durasi yang setengah 11, jadi ada durasi, lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi yang singkat seperti itu. Ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timelinenya jelas, buktinya jelas dan memang clear juga dugaan-dugaan itu bisa dijawab oleh apa itu ada sperma yang volumenya banyak. Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Kelasi 1 Jumran alias J, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya, kata Pasri dikutip dari Banjarmasinpost.co.id. Bukti video ini menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang menguatkan dugaan ruda paksa yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Juwita mengalami ruda paksa sebanyak 2 kali oleh pelaku. Peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Sementara insiden kedua bertepatan dengan hari penemuan jasad korban. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan meruda paksanya, ungkap Pasri.
Kejadian ini sempat diceritakan Juwita kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga memiliki sejumlah foto sebagai bukti. Hasil autopsi terhadap jasad Juwita menemukan adanya sperma dalam rahim korban. Pihak keluarga pun meminta tes DNA guna memastikan identitas pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, ujar Pasri. Karena keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah, seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. J telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya. Dari jam berapa kita sih? 9 lah, sampai jam? Ya, itu sempat. Oke, Bang Adri, izin mungkin hari ini keluarga di kantor kuasa hukum kembali dipanggil oleh pihak PKL. Apa saja yang perlu kita pemeriksaan? Baik, terima kasih. Kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap dua orang keluarga korban seperti itu, dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan. Itu pertanyaan baru ulang atau pertanyaan baru? Kurang lebih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari kronologis, mengetahui kapan seperti itu, sampai dengan adanya rumah sakit, lalu dilakukan otopsi seperti itu, sampai dengan dilakukan pemakaman, sampai dengan dilakukan adanya pelaporan di Polres Banjarbaru seperti itu. Ada faktor terbaru? Yang jelas faktor terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Oh iya. Bang, izin ada berapa alat bukti yang sudah diamankan dari pihak Polres sendiri? Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ya, ada motor, mobil memang punya rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Kemudian untuk terakhir mungkin dorongan sedikit dari pihak kuasa hukum untuk kasus ini setelah ada pemeriksaan hari ini, Mas. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan
kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu itu Desember, Bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Oh, gitu. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak iparnya ini kan suami istri seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya sekitar tanggal 29 Januari ya, 26 Januari berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah, kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya? Mana nomor handphonenya? Dikasih lah nomor handphone, diambil pada saat handphone kita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu diteleponlah pada situ oleh kakak ipar, tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada itikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa pada saat, tapi ada itikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada 1 orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar, tanggal 5 Maret. Maret ya. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangka ini tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah, lalu pada saat itu semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar itu bahantaran lah. Sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah, pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah, ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah, lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu? Seperti itu di WA dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia, video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah, lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan. Sebelum tragedi pembunuhan ini, Bang, antara korban dengan pelaku sudah bertemu berapa kali nih, Bang? Kalau sepengetahuan kita sih memang ya tadi hilang kontak tadi, dia pindah kan, lalu tanggal 17 tidak dicerita lagi. Sempat tanggal 17 itu memang kakak ipar ini sempat jalan berdua. Jadi tersangka ini sempat menanyakan kepada kakak ipar, apakah Juwita bersama kakak, seperti itu bahasanya. Sejak ini, Bang, yang dugaan pemerkosaan di hotel itu, setelah kejadian itu ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan. Yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu sampai dengan terjadinya di tanggal 22
Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Bang, konfirmasi dong bang, terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi. Itu isi videonya terduga pelaku bang? Terduga pelaku, ada Dalam foto, lalu durasinya sekitar 5 detik lah. Video Ya. itu bergetar. Jadi kakak iparnya menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Di dalam kamar hotel? Di kamar hotel ketika dari tersangka itu memakai pakaian pesan itu. Berarti videonya tersangka Memakai pakaian lah, ininya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi, jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP, disampaikan juga tadi BAP secara detail. Ini semua keterangan abang sudah disampaikan ke BAP? Di BAP, jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP, semuanya. Jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa bang sebenarnya bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita-cerita, ada bukti-bukti dan yang menyimpulkan motif kan nanti kepada penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri sampai saat Kami ini belum masih bisa mendalami menyimpulkan ya? saat ini, sama-sama masih mendalami, penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti itu. Hari ini pun ada tambahan lagi saksi dari pemilik rental kan sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah tadi itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau gitu? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya. Ibunya benar, kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih. Tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu. Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental itu memang yang diterduga nih yang merental mobilnya Pak? Memang dia langsung, terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung. Seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP kami tidak sempat diskusi banyak dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka yang melakukan. Tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi kita pun masih tidak percaya seperti ini apakah sendirian atau tidak dengan durasi waktu yang singkat. Kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30, lalu jam 10 jam setengah 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Jadi ada durasi yang setengah 11, jadi ada durasi, lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi-durasi yang singkat seperti itu. Ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timeline-nya jelas, buktinya jelas dan memang clear juga dugaan-dugaan itu bisa dijawab oleh itu ada sperma yang volumenya banyak. Jurnalis Juwita diduga diruda paksa 2 kali oleh oknum TNI AL sebelum dibunuh, sempat rekam pelaku 5 detik. Juwita, 23, jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diam-diam sempat merekam video berdurasi 5 detik yang mengungkap dugaan bahwa dirinya sempat diruda paksa atau diperkosa oleh Kelasi 1 Jumran alias J, prajurit TNI AL Balikpapan, sebelum dibunuh. Kuasa hukum keluarga Juwita, Muhammad Pasri, mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, terlihat pelaku dalam keadaan mengenakan celana dan baju usai diduga melakukan aksi kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap korban. Rekaman itu dibuat secara diam-diam oleh Juwita, yang tampak ketakutan hingga membuat video tersebut bergetar. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini, kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan, kata Muhammad Pasri, Rabu, 2 April 2025, usai mendampingi pemeriksaan kedua dari 2 saksi keluarga korban di detasemen polisi